Kali ini saya akan menjelaskan resume naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Oke, yang selanjutnya, munculnya tren baru sebagai konten kreator di mana seseorang mampu menciptakan dengan kreatif, otentik, sebuah konten dianggap warga terhormat. Bisa dikatakan adalah sebuah fenomena yang membanggakan bagi kita semua. Content writer merupakan penulis profesional yang di mana tulisan tersebut akan dipublis ke internet. Content writer juga ini sedang hits dan banyak dicari oleh perusahaan. Para perusahaan akan meng-hire pekerja content writer dengan tujuan membuat konten-konten yang berkualitas dengan harapan membaca artikel perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya, jenis akun sosial. Brand akun. Akun yang memang yang menampilkan brand perusahaan, tentunya konsep profesional dan bahasanya sedikit resmi, dan blogger influencer berfokus untuk jelas apakah untuk film, traveling, atau keuangan, ataupun harus berfokus dengan sehingga kita mendapatkan relevansi dengan orang-orang yang akan menjadi target market kita. Yang selanjutnya, jenis akun sosial. Yang selanjutnya, naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten naskah produk marketing atau promosi yang kemudian dipublikasi. Seseorang konten digital dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berbagai naskah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai gambar visual. Autobiografi dan biografi merupakan salah satu media bagi para kreator dalam mengasah dan bakat keterampilannya. Teks biografi atau autobiografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalah ataupun kelebihan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut diteladani oleh orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Faktual didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut, pengalaman hidup seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Pengertian autobiografi. Secara singkat, pengertian autobiografi adalah tulisan di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup mulai dari masa kecil sampai keadaan sekarang ini ditulis oleh dirinya sendiri, oleh sudut pandang orang pertama pastinya. Autobiografi berisi lika-liku kehidupan sehingga melewati masa sulit, kegagalan, kesedihan, kebahagiaan, hingga mencapai keadaan di masa kini. Penulisan autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku saya. Berbeda dengan penulisan biografi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Umumnya, isi autobiografi dicatat sejak dari kita bocah-bocah sehingga suasana mengarang saat ini dari yang sangat susah sampai memperoleh keefektifan dan atau kejayaan yang menyenangkan hati selama hidupnya. Oke, yang selanjutnya manfaat autobiografi. Sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik, membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu, mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu, menyadari perubahan dalam diri dari tahun ke tahun, melihat kesalahan masa lalu, memperbaikinya, menjadikan nilai plus masalah profesionalitas. Perbedaan autobiografi dan biografi. Data-data informasi yang terdapat
Sebuah biografi dituangkan oleh orang yang mengandalkan dokumen penting, manfaatnya narasumber atau studi literatur yang menggunakan fakta-fakta peristiwa terjadi pada subjek. Sementara informasi dari biografi seseorang tokoh ini memberikan motivasi sejarah penting hikmahnya bagi membaca. Subjek pada penulisan biografi ini mengarah pada tokoh-tokoh terkenal dengan jasa-jasa pemikirannya. Sementara autobiografi ini sendiri ditulis oleh atau dituangkan oleh diri sendiri beserta pengarang yang lainnya sesuai dengan pengalaman yang dialami tokoh tersebut. Kehidupannya isinya berupa informasi tahapan kehidupan, mulai dari masa sulit hingga masa puncak keberhasilannya. Oke, yang selanjutnya peranan penulis dalam penulisan di media digital. Penulisan digital, komunikator pesan, harus memprovokatif, pintar, lucu, memiliki selera humor, serta dapat menarik perhatian secara digital. Penulisan digital menjadi penyelenggara informasi atau penulis web yang baik membantu mengatur semua informasinya sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. Yang selanjutnya, hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital. Kredibilitas menjadi penulis digital. Kredibilitas harus dibangun dan dipertahankan untuk membangun kepercayaan afilitas komunitas. Yes, suatu tulisan digital yang dikaitkan dengan kebiasaan di mana perspektif penulis ke dalam tulisannya. Identifikasi akan membantu memahami bagaimana blog dapat menghasilkan kepercayaan diri pembaca. Dan yang selanjutnya, transparansi adalah tulisan digital berupa menghadirkan sebuah acuan referensi sehingga tulisan tersebut bukan hanya sekedar opini, melainkan berdasarkan sumber terpercaya. Akuntabilitas mengharuskan penulis digital menjelaskan dirinya sendiri, bagaimana penulis bekerja. Yang selanjutnya, kemampuan memandai. Sebagai penulis digital diberikan tulisan yang ringkas, padat, dan lengkap. Penulis digital juga dapat menggunakan hyperlink, penambahan kata untuk font untuk memudahkan pembaca online untuk membaca tulisan Anda. Dan yang selanjutnya, what would Google do? Apa yang bisa kita sebut? Apakah yang akan dilakukan Google? Penulisan ini dia harus memikirkan kata kunci dalam judul tulisan, subjudul atau hyperlink. Yang selanjutnya, think interaktif when internasional. Berpikir interaktif, menulis internasional. Penulisan ini harus memanfaatkan kapasitas web sebagai alat interaksi dan pembaca mempertimbangkan juga bahwa bukan hanya pembaca di negara Anda sendiri, melainkan seluruh dunia dapat membaca mengerti tulisan Anda. Using list adalah menggunakan daftar. Menggunakan daftar adalah cara lain bagi penulis digital untuk menerapkan informasi tertentu untuk membantu pembaca mengikuti urutan bacaan. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.